Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kata ini yang tepat untuk menggambarkan peristiwa berikut ini, khususnya dalam sejarah Gereja Katolik Roma. Kita menjumpai berbagai fakta menarik, salah satunya mengenai jasad orang kudus yang masih utuh dan tidak rusak hingga saat ini. Namun demikian, masih banyak orang yang menolak dan tidak percaya. Mereka berpendapat bahwa jasad itu diberi lilin atau disimpan dalam peti yang kedap udara. Hal itu ditulis dalam website carmelia.net dan godsquestions.org. Tetapi sebelum itu dilakukan, jasad mereka dikuburkan dalam tanah terlebih dahulu selama bertahun-tahun dan bahkan ada yang puluhan tahun. Dilansir dari dailymail.uk dan aletheia.org, memotret beberapa foto orang kudus yang jasadnya masih utuh di negara Italia. Berikut beberapa jasad Santo Santa yang masih utuh hingga saat ini. 1. Santa Joaquina Pedrona Vidal de Mas. Lahir di Spanyol pada 16 April 1783, semenjak usianya masih kecil sudah memiliki keinginan untuk menjadi seorang biarawati. Namun, keinginan tersebut tak mendapat respon dari kedua orang tuanya. Mereka tetap mengatur jodoh dengan seorang pemuda bangsawan. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 9 orang anak. Setelah suaminya meninggal dalam pertempuran antara kerajaan Prancis dan Spanyol, Santa Joaquina bersama putra-putrinya pindah ke kota Vic, 70 km dari Barcelona. Di sana ia menghabiskan waktu dan untuk berdoa serta memulai pelayanannya yang baru, membantu merawat orang-orang sakit. Karya amalnya mendapat dukungan dari pembimbing rohaninya yang kemudian menganjurkan Joaquina untuk mendirikan sebuah kongregasi apostolik. Rujukan baik ini didukung pula oleh uskup setempat, Monsignor Pablo Jesus Corsuera. Pada tahun 1826, kongregasi tersebut resmi didirikan. Pada tahun 1880, Paus Leo ke-13 secara resmi menyetujui kongregasi ini. Santa Joaquina wafat pada 20 Agustus 1850. 2. Santa Bernadette Soubirous. Santa Bernadette dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1844 dari keluarga yang sangat bersahaja. Ayahnya, Francis Soubirous, adalah seorang pengusaha penggilingan gandum yang bangkrut dan jatuh miskin. Sedangkan ibunya, bernama Louise Casterot, adalah seorang tukang cuci. Sejak bayi, kesehatan Bernadette kurang baik. Ia menderita sakit kolera dan juga asma yang menyiksanya sepanjang hidup. Bukannya mengeluh, tetapi Bernadette mempersembahkan semua penderitaannya kepada Tuhan. Bagi Bernadette, sakit juga bukan berarti bebas dari segala tugas dan kewajiban. Ia tetap harus membantu ibunya mengasuh kelima adiknya, dan ketika Bernadette telah dianggap cukup umur, ia pun harus bekerja sebagai pembantu dan penggembala ternak. Pada tanggal 11 Februari 1858, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya di sebuah gua yang disebut Massabielle atau Batu Besar di tepi sungai Gave dekat kota Lourdes. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya sebanyak 18 kali pada tanggal 25 Maret 1858. Pada penampakannya yang ke-16, Bunda Maria mengungkapkan siapa dirinya. Akulah yang dikandung tanpa dosa. Qui soy era Immaculada Conceptio. Atau I am the Immaculate Conception. Lalu, Santa Bernadette menuliskan pengalamannya saat Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Berikut surat Santa Bernadette.
Setelah peristiwa penampakan itu, Bernadette semakin banyak menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, oleh perhatian berlebihan dari mereka yang percaya, serta ancaman dari penguasa setempat. Semua itu ditanggungnya dengan tabah dan sabar. Bernadette wafat pada tanggal 16 April 1879 dalam usia ke-35 tahun karena penyakit tuberkulosis. Sebelum ditempatkan secara terbuka seperti sekarang dan terbuka untuk umum bagi peziarah, jenazah Santa Bernadette setidaknya dilakukan proses penggalian selama 4 kali. Penggalian pertama pada tahun 1909. Salah satu syarat bagi seorang calon beata, maka diperlukan identifikasi jenazah terlebih dahulu. Dalam penggalian pertama ini, ditemukan sesuatu yang sangat menakjubkan, bahwa jasad Santa Bernadette yang sudah dikubur selama 30 tahun masih dalam keadaan utuh sebagaimana waktu pertama ia meninggal. Penggalian kedua dilakukan pada tahun 1919 dan menemukan hasil yang serupa. Bulan November 1923, makam kembali dibongkar. Untuk yang ketiga kalinya, dalam penggalian ini dari jenazah akan diambil relikwi untuk dikirim ke Roma dan rumah suster Nevers di seluruh dunia. Tahun 1925 kembali dilaksanakan penggalian jenazah untuk yang keempat kalinya. Saat itu, Santa Bernadette telah meninggal selama 46 tahun. Namun demikian, tubuhnya masih dalam keadaan utuh. Bulan Agustus tahun 1925, tempat ziarah dipindahkan ke kapel utama biara, di mana jenazah dapat dilihat dalam keadaan utuh hingga kini. Pada tanggal 14 Juni 1925, Paus Pius ke-11 memaklumkan Bernadette Soberus sebagai beata. Lalu pada tahun 1933 dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11. Jenazah Santa Bernadette yang sampai saat ini masih utuh tersebut kini disemayamkan di The Marian Shrine at Nevers, Bourgogne, France. Prancis. Tiga, Beata Imelda Lambertini. Beata Imelda Lambertini lahir pada tahun 1322 di Bologna, Italia. Ia lahir dalam keluarga yang terpandang dan dikenal sebagai keluarga yang religius. Ayahnya seorang bangsawan Italia. Semenjak usia kecil, kedua orang tuanya mendidiknya untuk kuat dalam iman dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin berdoa. Beata Imelda Lambertini memiliki keinginan kuat untuk menerima hosti kudus. Ketika itu, usianya masih 12 tahun, membuat ia terlalu muda untuk komuni pertamanya. Pada malam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ia mengikuti misa bersama dengan suster lain di kapel, sebuah hosti melayang dari Sibori yang dibagikan seorang selebran dan terbang ke Imelda. Semua orang menyaksikannya dan terkejut, sampai seorang imam mengambil hosti tersebut dan meletakkannya di mulut Imelda. Ia langsung mengalami ekstasi dan wafat. Imelda Lambertini dinyatakan sebagai beata pada tahun 1826 dan dimaklumkan sebagai pelindung anak-anak dan para penerima komuni pertama oleh Santo Paus Pius ke-10. Jenazah Beata Imelda Lambertini masih utuh hingga saat ini dan disemayamkan di gereja Santo Sigismund di Bologna. 4. Santo Yohanes Maria Vianney. Lahir pada tanggal 8 Mei 1786 di desa Dardilly, Lyon, Prancis. Ayahnya, Matthieu Vianney, seorang petani miskin. Ibunya, seorang yang taat beragama. Masyarakat setempat kagum dan suka pada mereka karena cara hidup mereka yang benar-benar mencerminkan kebiasaan hidup Kristiani. Sejak kecil, ia ingin menjadi seorang imam. Walaupun awalnya ditolak oleh orang tuanya, akhirnya ia masuk seminari menengah Ferriores dan seminari tinggi dengan perjuangan panjang dan atas doanya kepada Allah melalui perantaraan Santo Franciscus Regis hingga akhirnya ditabiskan menjadi imam pada tahun 1815. Setelah ditabiskan menjadi imam, pada tanggal 8 Februari 1818, Yohanes ditempatkan di paroki Ars. Tuhan memberikan Yohanes Maria Vianney karunia untuk membaca pikiran orang serta mengetahui masa depan. Karena karunia tersebut, ia mempertobatkan banyak pendosa dan membantu umat menentukan keputusan-keputusan yang tepat. Orang banyak mulai berdatangan ke Ars, kadang-kadang ratusan orang dalam satu hari. Santo Yohanes Vianney menggunakan 12 hingga 16 jam sehari untuk mendengarkan pengakuan mereka. Ia tinggal selama 42 tahun di Ars dan wafat di sana. Pada tahun 1859, pada usia 73 tahun, Santo Yohanes Vianney dinyatakan kudus pada tahun 1928 oleh Paus Pius ke-11. 5. Santo Camellus de Lelis. Santo Camellus, anak tunggal dari pasangan Yohanes de Lelis, ayahnya seorang perwira tentara.
sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang taat dan tekun berdoa. Kelahiran Camillus terbilang sebagai sebuah mukjizat bagi Yohanes dan Camilla, sebab ia dilahirkan ketika ibunya Camilla berusia 60 tahun. Ini sesuatu yang mengagumkan, bukan? Tapi itulah buah dari doa yang tiada hentinya dari sang ibu. Mengikuti jejak ayahnya, Camillus diterima menjadi seorang prajurit. Karena kelakuannya yang cepat marah dan suka berjudi, Camillus dikeluarkan sebagai anggota tentara pada saat itu. Setelah keluar sebagai tentara, ia meniti hidup sebagai seorang kuli bangunan. Menyedihkan. Setelah menyelesaikan pekerjaan di sebuah biara, ia pulang ke Italia, kota kelahirannya. Di sana, Camillus bekerja sebagai seorang perawat, melayani dan merawat orang-orang sakit. Sungguh tuntutan Tuhan yang luar biasa. Tak lama berselang, Santo Camillus ditabiskan menjadi seorang pastor. Di tahun yang sama, ia mendirikan sebuah tarekat religius. Pendiri Ordo Camillian ini wafat pada tanggal 14 Juli 1614 dan diangkat menjadi santo pada tahun 1746 oleh Paus Benediktus ke-14. Pada tahun 1930, Paus Pius ke-11 mengangkat Santo Camillus dililis sebagai pelindung orang sakit, perawat dan organisasi kesehatan. 6. Santa Rita dari Cascia. Santa Rita lahir di kota Rocaporena, Italia pada tahun 1381. Pada saat itu, kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Kedua orang tuanya dijuluki pembawa damai Kristus karena kesalehan dan ketaatan hidup mereka. Keinginan besar Rita untuk menjadi seorang biarawati sudah tertanam sejak ia masih kecil. Tapi patuh pada keinginan orang tuanya, ia dinikahkan dengan seorang pria yang sangat kejam dan pemarah. Selama 18 tahun, Santa Rita menjadi seorang istri yang tabah dan menyerahkan semua perkara hidupnya kepada Tuhan dalam doa. Ketika suaminya dibunuh, Rita menasihati kedua putranya agar tidak menaruh kebencian dan balas dendam kepada pembunuh suaminya. Tak lama berselang, kedua putranya meninggal, membuat penderitaan hidupnya semakin menjadi. Namun, ia tidak menyerah. Ia melamar di biara Agustinian di Cascia. Tetapi karena seorang janda, lamarannya ditolak. Tak kehilangan semangat, ia terus berdoa memohon kepada Allah agar ia dapat menjalani sisa hidupnya sebagai seorang suster. Atas campur tangan ilahi, secara ajaib, Rita berada dalam biara dan menjadi anggota dari komunitas suci Agustinian. Sebagai seorang yang religius, Santa Rita adalah teladan bagi semua orang yang dikenal luas sebagai pelindung bagi orang yang sedang dalam kesulitan dan kemanjuran doa-doanya. Santa Rita dari Cascia wafat pada tanggal 22 Mei 1457. Jenazahnya disemayamkan di Basilika Santa Rita di Cascia, Italia. Sampai hari ini, jasadnya masih dalam keadaan utuh. Mengutip di catholictraveler.com, banyak mujizat terjadi yang dikisahkan oleh para peziarah yang berdoa di depan jasadnya. Ada yang mengatakan ketika berdoa, matanya terbuka dan memandang ke arah pengunjung yang sedang kusyuk berdoa. Tujuh, Santo Vincentius de Paul. Santo Vincent de Paul lahir di Prancis pada tahun 1581. Pada usia 11 tahun, Vincentius ditabiskan menjadi seorang imam. Tahun 1605, ia diculik dan dibawa ke Tunisia. Di sana, Santo Vincent de Paul menjadi budak selama 2 tahun, sebelum akhirnya berhasil melarikan diri bersama budak-budak lainnya. Setibanya di Prancis, ia pergi ke Roma untuk melanjutkan studi selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke Prancis dan mendapat jabatan penting, menjadi guru anak-anak orang kaya. Akhirnya, Pastor Vincent memutuskan untuk mendirikan sebuah kongregasi imam yang khusus melayani orang-orang miskin. Kongregasi yang didirikan Santo Vincent de Paul dikenal dengan nama Kongregasi Misi atau CM. Santo Vincent de Paul wafat di Paris pada tanggal 27 September 1660 dan dinyatakan kudus pada tahun 1737 oleh Paus Clemens ke-12. Jasadnya masih utuh hingga hari ini. Adapun karya ajaran spiritualitas Vincentian hingga saat ini adalah 5 keutamaan untuk hidup dalam sehari-hari yang diwariskan kepada romo-romo Congregatio Missionis atau kongregasi misi. 8. Santa Caterina Laboure.
Santa Catarina Laboure, dikenal juga Santa Catherine Laboure, lahir di Prancis pada tahun 1806. Catarina menjadi seorang suster yang sederhana dalam biara suster Putri Kasih, salah satu biara yang didirikan oleh Santo Vincentius. Suster Catarina meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1876 dalam usianya yang ke-70 tahun. Pada tahun 1933, demi prosbetifikasinya, makamnya digali kembali dan tubuhnya ditemukan tetap utuh. Saat ini, tubuh Santa Catarina yang masih utuh tersebut diletakkan dalam sebuah peti mati kaca di samping altar kapela Santa Maria dari Medali Ajaib Paris, tempat di mana Bunda Maria pernah menampakkan diri kepadanya. Santa Catarina Laboure, Santa Catarina dibeatifikasi pada tanggal 28 Mei 1933 oleh Paus Pius ke-11 dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 27 Juli 1947. 9. Santo Robertus Bellarmino. Santo Robertus adalah seorang biarawan dari Ordo Serikat Yesus. Kardinal Bellarmino dikenal juga sebagai pujangga gereja dan seorang teolog yang hebat. Lahir di Italia pada tahun 1542 dan wafat pada tahun 1621. Dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-11. Setahun kemudian, Santo Robertus Bellarmino dimaklumkan sebagai pujangga gereja. Hingga kini, jasadnya masih utuh dan berada di gereja Santo Ignatius Loyola di Roma. Demikianlah channel Berita Katolik mengulas video jasad orang kudus yang masih utuh hingga saat ini yang disadur dari berbagai sumber yang tervalidasi dari website-website resmi Gereja Katolik. Jangan lupa subscribe channel Berita Katolik, like dan share jika kamu suka video ini ke media sosial kamu. Kristus memberkati kita semua.